Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kami dari kelompok 1 IKP 4C akan menyajikan edukasi tentang stunting. Saya Asep Ahmad Bonwar Sidik, saya sebagai editor. Saya Dwi Nulstari sebagai penulis naskah. Saya Nada Nabila sebagai penyaji. Saya Pia Oktaviani sebagai kameramen. Saya Koko Samantri sebagai penyaji. Pernahkah kamu melihat anak yang pertumbuhan tulangnya tertunda? Atau berat badannya lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan tinggi badannya lebih pendek dari teman-teman seusianya. Proporsi tubuhnya mungkin normal, tapi ia terlihat lebih muda dan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Proporsi tubuhnya mungkin normal, tapi ia terlihat lebih muda dan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Hati-hati, itu bisa jadi tanda gejala anak mengalami stunting loh. Hah? Stunting? Apaan tuh? Tahukah kamu ternyata stunting gak cuma soal tinggi badan loh. Yuk kita cari lebih dalam agar kita bisa cegah bersama-sama. Merupakan kondisi kurang gizi kronis yang seringkali ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah daripada tinggi badan rata-rata anak seusianya. Penyebabnya itu dikarenakan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Jadi, kalau anak yang berperawakan pendek, apakah itu stunting? Perlu diketahui oleh para orang tua bahwa anak pendek belum tentu stunting. Namun, anak stunting sudah pasti berperawakan pendek. Lalu, apa saja penyebab faktor stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidisiplin, diantaranya Yang pertama, praktik pengasuhan yang tidak tepat. yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan. Yang ketiga, kurangnya asupan makanan bergizi. Dan yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Wah, ternyata penyebabnya cukup kompleks ya. Lalu, bagaimana dampak yang akan terjadi akibat stunting? Stunting bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek diantaranya stunting berkontribusi 15-17% atas kematian anak. Yang selamat sudah pasti tidak berprestasi di sekolah dan saat dewasa kurang produktif. Wah, serius banget ya dampaknya. Kalau begitu, bagaimana cara kita mencegahnya? Jangan khawatir, stunting bisa dicegah dengan langkah A, B, C, D, E. Aktif minum tablet tambah darah. Bumil teratur pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Cukupi konsumsi protein hewani. Datang ke posyandu setiap bulan. Selain itu, stunting bisa dicegah dengan remaja berperan aktif dalam tidak melakukan pernikahan secara dini. Banyak orang salah paham mengira anak pendek itu disebabkan oleh faktor genetik dari kedua orang tuanya. Sehingga masyarakat menerima begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Padahal faktor genetik merupakan determinan yang lebih kecil dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya. Seperti faktor perilaku, faktor lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Artinya, stunting adalah masalah yang dapat dicegah. Maka dari itu, cegah stunting dari sekarang. Cegah stunting itu penting.